Bagi orang yang mukim boleh mengusap mujah di dalam sehari semalam, dan yang musafir adalah 3 hari 3 malam. Masa atau waktu memulainya mengusap mujah adalah ketika seseorang berada setelah memakai 2 mujah. Bila seorang mengusap di rumah untuk berpergian, kemudian berada di rumah, maka dia menyempurnakan seperti mengusapnya orang yang mukim. Wa yabtulu lan batal apa al-masya ngusap bi salasati asya'a sebab telu pira-pira perkara, bi hal ihima suwiji sebab kecopote of hufen wan kidaul mudati lan nutupi lan tutuki sekabehane mangsa, wama lan barang yujibul gusla kang majibake apa ma ing adus. Mengusap wajah menjadi batal sebab 3 macam perkara. 1 karena terlepas, 2 karena sudah habis masanya, 3 karena perkara yang mewajibkan mandi. Mengusap huf itu boleh dengan 3 syarat, yaitu 1. Awal memakainya dalam keadaan suci dari hadas. 2. Kedua huf itu mampu menutup seluruh bagian kaki yang harus dibasuh ketika wudhu. 3. Kedua huf itu terbuat dari bahan yang kuat dan tahan dipakai untuk berjalan. Orang yang tinggal di rumah atau tidak dalam berpergian itu dibolehkan mengusap huf selama sehari semalam saja. Sedangkan orang yang dalam berpergian boleh mengusap huf selama 3 hari 3 malam. Permulaan masa tersebut dimulai dari hadas pertama sesuai memakai huf di rumah lalu pergi, atau dia mengusap huf selama dalam perjalanan berpergian lalu menetap, maka ia harus mengusap huf seperti orang yang bermukim. Mengusap huf itu batal karena 3 hal: 1. Terpeleset, 2. Habis masa berlakunya, dan 3. Adanya hal yang menyebabkan mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal wal masau alal khufaini iku jaizun. Wal mashu mengusap alal khufaini ing atase penutup telapak kaki iku jaizun oleh sah diperbolehkan. Diperbolehkan mengusap mujah atau penutup telapak kaki itu diperbolehkannya tadi hanya terfokus dalam masalah wudhu. Jadi diperbolehkannya ketika seseorang memakai penutup tapak kaki, boleh hanya mengusap penutupnya saja atau mujah, itu terfokus pada masalah wudhu. La fi ghusli fardin, tidak diperbolehkan mengusap ketika mandi wajib. Au nafilin, atau mandi
sunnah. Jadi yang bisa kalian catat adalah mengusap dua mujah penutup telapak kaki itu hanya fokus di wudhu, tidak di mandi, baik mandi wajib ataupun mandi sunnah, dan juga tidak di ketika menghilangkan najis. Misal tapak kaki ada najis kemudian ditutup dengan mujah, maka otomatis ketika membersihkan najis yang ada di tapak kaki, otomatis yang harus membuka mujah, tidak hanya mengusap mujah. Paham ya? Jadi mengusap dua mujah itu hanya di wudhu, tidak di mandi, baik mandi wajib atau mandi sunnah, dan tidak di ketika menghilangkan najis yang terdapat di kaki, khususnya di telapak kaki. Diperbolehkannya mengusap mujah pada wudhu itu bisalah sati syara'ita, atas dasar dengan syarat 3 macam syarat. Ada berapa syarat boleh mengusap mujah dalam wudhu? Ada 3. Apa arti mujah? Penutup tapak kaki, bukan penutup kaki, penutup tapak kaki hingga mata kaki, itu namanya mujah, bukan kaki. Kalau kaki itu tapak kaki sampai paha, itu artinya kaki. Kalau tapak kaki itu sebatas tapak kaki hingga mata kaki, yang menutupi area itu namanya mujah. Ada 3 syarat boleh mengusap mujah ketika wudhu. 1. Ayyab tadi'ah nyento ngawiti wong lubsahuma ing nganggo mujah loro ba'da kamalil taharati sawuse sempurnane sesuci. Yang pertama, memulainya memakai penutup tapak kaki, mulainya memakai 2 mujah itu setelah bersuci dengan sempurna. Setelah bersuci dengan sempurna, setelah wudhu dengan sempurna. Jadi misalkan orang yang memulai memakai 2 mujah, kemudian sebelum memakai dia tidak bersuci wudhu dengan sempurna dulu, maka ketika dalam perjalanan tiba-tiba wudhu, tiba-tiba hanya mengusap penutup atau mengusap mujah, itu tidak boleh, tidak sah. Kenapa? Karena sebelum berangkat dia tidak bersuci wudhu dengan sempurna, lalu kemudian memakai 2 mujah. Tidak karena demikian, maka ketika di tengah jalan, ketika wudhu hanya mengusap mujah, maka usapan mujah ketika wudhu itu tidak boleh, tidak sah wudhunya, karena tidak berlaku. Karena sebelum memakai mujah itu tidak dalam keadaan suci dengan wudhu dengan sempurna. Apa syarat pertama? Boleh mengusap mujah dalam wudhu.
Satu, waktu memakainya diawali makainya ketika setelah bersuci wudhu dengan sempurna, kemudian memakai penutup tapak kaki tadi. Itu syarat pertama. Kemudian wa ayyakuna satiraini, wa ayyakuna lan to ono apa mujah dua penutup tapak kaki, dua kaki, mujah loro penutup tapak kaki, kaki pertama penutup tapak kaki sampai mata kaki, kaki yang kedua mujah loro. Itu satira ini penutup atau menutupi lima halil ghuslil fardi, lima halil ghuslil fardi maring panggonane mbasuh pardu minal qadamaini saking delamakan luru. Artinya mujah yang dipakai, mujah yang ada, mujah yang digunakan itu yang dapat menutupi area telapak kaki, menutupi area telapak kaki, telapak kaki ke bawah, ke samping hingga mata kaki, terutama mata kaki, terutama tapak kaki samping, terutama mata kaki samping. Tapak kaki samping itu yang terutama, adapun tapak kaki yang bawah itu juga harus ditutupi. Pokoknya area mata kaki ke bawah, telapak tangan ke atas sampai mata kaki ke atas pun sampai betis, itu ada area yang harus ditutupi oleh dua mujah tersebut. Syarat kedua adalah mujah yang dipakai itu menutupi tempat yang wajib dibasuh ketika wudhu, yaitu telapak kaki sampai dengan dua mata kaki. Itu yang harus ditutup. Area yang harus dibasuh ketika wudhu yaitu tapak kaki sampai mata kaki. Itu adanya mujah menutupi area itu. Pertama syaratnya makanya dalam keadaan setelah bersuci. Nomor dua, adanya mujah itu menutupi yang wajib dibasuh ketika wudhu. Mana itu? Dua tapak tangan hingga mata kaki sampai ke atas betis, itu yang ditutupi. Menutupi area itu. Nomor tiga, enggo bukau wa yakuna lan yento ana apa mujah loro iku mimasang barang yumkinu kanggo ngangaken apa tatabaul masyi nuli-nuline melaku alahima ing atase mujah loro. Nomor tiga, syarat boleh mengusap dua mujah ketika wudhu. Yang ketiga adalah mujah yang dipakai itu kemanapun, kapanpun, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai mulai berangkat dari rumah sampai dalam perjalanan hingga sampai ke rumah lagi, mujah yang dipakai itu tetap utuh, tetap kuat, tidak rusak, tidak jebol, tidak bolong, tidak sobek, tetap utuh kuat untuk dibuat perjalanan terus menerus tiada henti, mulai berangkat dari rumah sampai kembali lagi ke rumah, itu tetap utuh kuat. Ini bahan yang digunakan sebagai, katakan sebagai mujah
menutup tapak kaki sampai dua mata kaki, ini harus bahan yang mampu digunakan perjalanan terus menerus, mampu digunakan perjalanan yang jauh, mulai dari rumah berangkat sampai kembali ke rumah lagi. Kemudian diantaranya juga di samping kuat bertahan, juga bahannya harus lentur, kuat dan lentur. Lentur artinya enak dipakai untuk berjalan. Di antara di samping kuat bahannya, juga lentur bahannya, enak ketika kemanapun, kapanpun, sepanjang apapun bahan itu enak ketika dipakai, dipergunakan untuk berjalan jauh. Bahannya yang kuat dan lentur, tidak berbahan yang keras, atos hingga melukai, menyederai kaki. Kemudian yang syaratnya ada 3 tadi. 1, memulai memakainya dalam keadaan setelah bersuci. Nomor 2, bahan itu atau muja itu menutupi area penutup area yang dibasuh dalam muja itu menutupi area telapak kaki ke atas sampai mata kaki, boleh sampai ke atas mata kaki yaitu betis. Kemudian nomor 3, muja itu adalah berbahan kuat dan lentur, enak dipakai, mampu untuk perjalanan terus menerus mulai dari rumah sampai kembali lagi ke rumah. Kemudian wayam sahu lan ngusap sapa al mukimu mukim yauman ing dalam sedina walailatan lan suwengi. Nah, orang mukim, orang yang tidak dalam perjalanan, orang yang menetap kesehariannya di rumah, ini boleh memakai mujah. Boleh memakai mujah, boleh memakai penutup telapak kaki sampai ke atas, sampai betis, itu boleh bila ada hal-hal yang memperbolehkan memakainya, tidak karena bergaya-gaya, tidak karena iseng, dan tidak karena yang tidak diperbolehkan, misal seperti terluka kaki harus ditutupi dengan penutup telapak kaki. Syaratnya itu tadi, yang kuat, yang tidak sobek. Ini kalau di rumah itu tidak mengharuskan bahannya yang harus kuat untuk perjalanan jauh. Ini kalau di rumah enggak. Penutup mujah, syarat yang kedua, ini hendaknya mujah, syarat yang kedua, syarat yang ketiga, ini mujah dipakai adalah bahan yang kuat untuk perjalanan kemanapun kuat, kapanpun kuat. Tapi ketika orang mukim itu tidak memakai syarat yang ketiga itu. Kalau orang mukim menutup mujah itu 2 syarat dari 3 syarat. Orang mukim dalam memakai mujah boleh menutup mujah kemudian wudhu, hanya mengusap mujah, itu hanya 2 syarat dari 3 syarat bahannya. Syaratnya yang pertama harus memakainya ketika setelah berwudhu dengan semula. Nomor 2, bahan yang dipakai itu menutupi area yang wajib dibasuh ketika wudhu, itu menutupi tapak kaki hingga ke atas betis. Tidak harus bahan yang kuat karena tidak digunakan untuk perjalanan sebagai
musafir. Jadi hanya 2 syarat, ya, hanya 2 syarat dari 3 syarat berboleh mengusap 2 mujah, ya. Bagi siapa tadi? Orang yang mukim. Hanya 2 syarat dari 3 syarat diperbolehkannya mengusap mujah, yaitu memakainya dalam keadaan setelah berwudu, nomor 2 menutupi tapak kaki hingga ke atas mata kaki hingga betis. Tidak harus kuat, tidak berbahan kulit yang kuat, pokoknya menutupi, seperti orang-orang yang diperban itu ya, katakan perban ya. Jadi orang mukim itu penutup tapak kaki itu katakanlah perban. Kalau perban digunakan untuk musafir yang enggak cocok. Perban itu dipraktekkan untuk musafir tidak cocok karena tidak kuat untuk perjalanan jauh. Jadi perban itu dipraktekkan bagi orang yang boleh mengusap mujah, ini khusus untuk mukim. Perban itu terbuat dari apa sih? Ya, kertas kayak tisu, kayak kain itu kan. Kalau kain buat perjalanan jauh ya jebol dari Banyuwangi misalkan Jember wis luset wis karo-karuan. Jadi khusus mukim adalah dikatakan perban, yaitu terbuat dari kain yang menutupi area telapak kaki, mata kaki hingga betis. Kemudian yang berikutnya untuk orang musafir ini boleh mengusap mujah dalam berwudu itu 3 hari 3 malam. Untuk orang yang tidak berjalanan, untuk orang yang menetap di rumah boleh menutup mujah, memakai mujah, boleh hanya mengusap mujah yang ditutup itu. Orang mukim masa berlakunya itu hanya sehari semalam. Adapun orang yang dalam perjalanan dipergunakan mujahnya itu untuk perjalanan perjalanan jauh, itu masa berlakunya 3 hari 3 malam, kemudian diadakan pembaharuan ketika 3 hari 3 malam itu belum selesai sebagai orang musafir, maka memperbaharuinya dengan memulai dari yang pertama, yaitu wudu dulu, lalu kemudian memakai mujah sebagaimana yang dilakukan di gelombang pertama, itu 3 hari yang pertama. 3 hari yang kedua misalkan masih dalam perjalanan, ia memperbaharui lagi wudu dulu kemudian memakai mujah sebagaimana 3 hari yang pertama. Wa ibtidal mudati mihini yudithu ba'da lubsil khufaini. Kemudian akhir dari batas-batas ya, batas finish, batas start maupun finish memakai mujah, mulai start sampai finishnya itu, di start dimulainya, masa dihitungnya 1 hari atau 3 hari 3 malam dihitungnya ketika seseorang wudu ya dengan sempurna, lalu kemudian memakai penutup kaki tadi, menutup mujah, itu awal penghitungan waktu sehari semalam atau 3 hari 3 malam, dimulai dari situ, dimulai dari situ. Kemudian finishnya ketika dimulai dari hari yang pertama, kemudian dihitung dari 24 jam 3 kali setelah hari dia memakai mujah hari yang pertama, dihitung 24 jam kali 3.
Bai masaha moko lamun ngusap sapa wong bil hadari ing dalam umah suma saparo nuli lunga sapa wong. Ketika yang membawa buku, yang membawa pena, perhatikan, ditulis. Bagi siapa, mungkin seseorang ketika mengusap mujah di rumah, artinya dia sudah mempraktekkan menutup telapak kaki di rumah, kemudian praktek mengusap mujah di rumah. Nah, dalam keadaan dia sedang mengusap di rumah berarti sehari semalam, ya. Dalam kesempatan yang lain ketika dia sedang sebagai orang mukim memakai mujah itu hanya mengusapnya, lalu kemudian dia tiba-tiba pergi sebagai orang musafir, maka itu masa berlakunya hanya sehari semalam. Atau misalkan seseorang mengusap dalam posisi dia sebagai orang musafir, kemudian ketika dia mengusap atau memakai mujah, dalam posisi dia sebagai musafir, akan tapi dia mengurungkan niatnya sebagai musafir, lalu kemudian dia kembali lagi ke rumah masih dalam keadaan sebagai orang yang boleh mengusap mujah, statusnya sebagai orang yang boleh mengusap dalam perjalanan, kemudian dia pulang ke rumah, maka statusnya dia sebagai orang mukim, artinya hanya berlaku sehari semalam. Perhatikan lagi, saya ulangi, ketika seseorang mengusap mujah, memakai mujah di rumah, maka kemudian dia sebagai orang musafir, maka masa berlakunya itu dia boleh mengusapnya hanya sehari semalam. Atau yang kedua, dia sebagai orang musafir, kemudian diperbolehkannya mengusap, akan tapi dia mengurungkan niatnya, membatalkan niatnya sebagai musafir, lalu kembali ke rumah masih dalam keadaan sebagai orang yang boleh mengusap mujah, maka masa berlakunya itu sehari semalam. Jadi yang dimaksud orang musafir 3 hari 3 malam itu memakai mujah, wudhu dulu kemudian memakai mujah, itu dia sudah sebagai orang musafir, sudah tidak berada di area rumahnya, sudah sebagai musafir, berarti sudah tidak ada jauh dari rumahnya, di luar pintu rumahnya. Itu yang dimaksud 3 hari 3 malam. Jadi yang dimaksud di rumah ketika dia masih berada di dalam rumah, memakai mujah, kemudian pergi untuk kemana, itu masa berlakunya hanya 1 hari 1 malam. Karena ketika mengusap memakainya di dalam rumah. Nah, misalkan seseorang mengusap mujah sebagai orang yang boleh mengusap mujah di luar rumah, di jauh dari rumahnya, kemudian setelah itu dia pulang masuk ke rumahnya masih dalam keadaan menutup mata kaki, masih dalam keadaan dia sebagai orang yang boleh mengusap mujah ketika wudhu, memakai dalam keadaan perjalanan, lalu kemudian dia masuk ke rumah, maka sama, ini masa kedaluarsanya berlakunya hanya sehari semalam.
Jadi yang 3 hari 3 malam itu ketika dia memakainya itu dalam keadaan sedang dalam keadaan keluar dari rumah sebagai orang yang musafir di tengah perjalanan, ya, dalam musafir. Wa yubtilul masha, yang terakhir, wa yubtilulan batalakan apa wa yubtilulan batal wa yabtululan batal apa almasungusa bi thalathati asya, sebab telu pira-pira perkara. Yang terakhir mengusap mujah ini tidak berlaku lagi, sudah rusak, sudah gagal, sudah tidak diberlakukan, sudah masa habis, ya, sudah masa habisnya itu karena ada 3 perkara, karena tersandung 3 perkara, maka mengusap mujah dia rusak, ya, batal karena disebabkan 3 perkara. Nomor 1 karena terlepas sepatu tadi, makanya sepatu yang dibikin itu harus kuat, tidak mudah terlepas karena umpamanya terlepas karena ikatannya kurang kuat, atau terlepas karena sobek kemudian menjadi dua kemudian terlepas, ya. Pokoknya kelihatan kulit telapak kakinya itu sudah diartikan terlepas, baik terlepas secara disengaja ataupun terlepas karena lepas sepatunya tanpa disadari. Pokoknya terlepas dari pemakaian, baik terlepas disengaja ataupun terlepas tidak disengaja, maka dia sudah tidak berlaku lagi, tidak boleh hanya mengusap ketika wudu. Nomor 1 apa? Karena terlepas, baik sengaja ataupun tidak. Kemudian nomor 2 karena sudah habis masa berlakunya. Bagi orang mukim yang dalam rumah dia memakainya mengusap sudah 1 hari 1 malam, maka di 2 hari yang berikutnya ini tidak boleh, sudah mubtil, sudah batal, tidak seharus memulai dari jam pertama. 3 hari bagi orang musafir, ketika hari yang keempat, ya berarti sudah tidak boleh. Kemudian yang terakhir, ya, kedatangan sesuatu yang membatalkan mandi, sesuatu yang membatalkan mandi, sesuatu yang membatalkan mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.